Perkenalkan, kami dari STEMIC ISTB akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra untuk menemukan rute terpendek dengan biaya sekecil-kecilnya. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Anton, Saya David, dan saya Luis Fernando. Pertama, kami akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma ini ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer bernama Edgar Dijkstra dan digunakan untuk mencari jarak terpendek dari sebuah graf berarah dengan bobot sisi yang bernilai tidak negatif. Misalnya, kita anggap vertex dari sebuah graf melambangkan kotak dan bobot sisi melambangkan jarak antara kotak-kotak tersebut. Maka, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menemukan jarak terpendek antara dua kotak. Untuk menggunakan algoritma Dijkstra, kita menggunakan sebuah formula yang bernama minimum value formula. Pertama, kita ketahui bahwa vertex X adalah source vertex dan Y adalah destination vertex dan sisi yang menghubungkan mereka. Maka, kita akan mendapatkan formula seperti berikut. Min dalam kurung destination value, mark value plus edge weight. Berikutnya, destination value adalah nilai dalam vertex tujuan kolom Y. Mark value adalah nilai dalam vertex awal kolom X. Edge weight adalah bobot dari sisi yang menghubungkan vertex. Dengan formula ini, kita akan mendapatkan nilai minimum yang akan kita masukkan pada vertex tujuan kolom Y. Contoh, jika destination value sama dengan 15, mark value sama dengan 7, dan edge weight sama dengan 5. Min 15,7 plus 5 sama dengan min dalam kurung 15,12. Karena 12 lebih kecil dari 15, maka kita hanya akan mengambil angka 12. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan minimum value formula tadi pada graf di bawah ini. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tabel ini terlebih dahulu. Kolom mark ini berisikan vertex yang dimark menggunakan minimum value formula. Karena samping vertexnya berada di vertex A, maka di kolom A diberikan nilai 0. Dan di kolom mark masukkan nilai A. Sedangkan untuk kolom B, C, D, E, dan sebagainya diberikan nilai infinite karena nilainya masih belum diketahui. Kemudian kita cari vertex yang berhubungan dengan vertex A. Di sini kita menemukan dua vertex, yaitu vertex B dan vertex C. Maka kita akan menggunakan minimum value formula di kolom B dan di kolom C. Rumusnya adalah min dalam kurung destination value. Di sini destination value-nya adalah infinite karena nilainya masih belum diketahui di vertex B ini. Mark value-nya adalah 0 karena kita mulai dari A dan A ini marknya masih 0. Ditambah edge weight. Edge weight ini yang dimaksud adalah bobot sisi. Bobot sisi dari A ke B ini adalah 30, sehingga kita masukkan angka 30 di sini. Dan hasilnya adalah 0 plus 30 sama dengan 30. Kemudian yang di C ini, min dalam kurung destination value-nya adalah infinite, karena di vertex C ini masih tidak diketahui. 0, mark value A-nya adalah 0, ditambah edge weight dari A sampai C, yaitu 25. Maka hasilnya adalah 25. Nilai yang dimark ini berwarna merah dan di bold. Kemudian di antara kolom B dan kolom C ini yang paling terkecil kita akan mengambil nilai yang paling terkecil di antara kolom B dan kolom C ini, yaitu kolom C yang menilai 25. Selanjutnya, vertex yang berhubungan dengan vertex C hanya satu, yaitu vertex D. Maka kita cari nilai vertex D menggunakan formula tadi. Min dalam kurung destination value di sini masih infinite karena vertex D ini masih belum diketahui, mark value 25, yaitu dari vertex C ini ada nilai 25,
ditambah S weight yaitu 5 sama dengan hasilnya adalah 30. Lalu vertex D berhubungan dengan vertex E. Maka kita masukkan formula tadi di kolom E. Min dalam kurung destination value infinite karena masih belum diketahui nilai E, mark value dari D yaitu 30 ditambah S weight antara D ke E yaitu 5. Maka hasilnya adalah 35. Seperti biasanya vertex yang di mark ini kita akan masukkan ke kolom mark di sini. Nah, sekarang vertex E berhubungan dengan vertex B dan vertex G. Mari kita mencari nilai dari vertex B terlebih dahulu. Kita akan menggunakan minimum value formula di kolom B lagi. Yaitu min dalam kurung destination value-nya adalah 30 karena nilai B sudah diketahui yaitu 30. Mark value-nya adalah 35 ditambah 10 yaitu dari S weight. 35 tambah 10 sama dengan 45. 30 ada nilai B yang lama dan 45 ada nilai B yang baru. Karena 30 dan 45 masih kecil dari 30, maka kita akan tetap menggunakan nilai 30 di sini, di nilai B. Kemudian di vertex G ini kita akan menggunakan minimum value formula lagi, yaitu min dalam kurung destination value-nya adalah infinite karena masih belum diketahui nilai G ini, 35 dari mark value yang E plus S weight-nya yaitu 5. 35 tambah 5 adalah 40. 40 dan 30 yang lebih kecil adalah 30. Sehingga kita akan melakukan mark pada kolom B ini. Nah, sekarang vertex B berhubungan dengan vertex F dan vertex E. Karena vertex E sudah telah di mark, sehingga kita tidak perlu lakukan minimum formula lagi di vertex E ini. Kemudian kita langsung mencari nilai dari F ini, yaitu min dalam kurung destination value yang masih belum diketahui, mark value-nya adalah 30 dari B ini, ditambah S weight-nya adalah 5. Karena dia hanya mempunyai satu vertex yang berhubungan, maka nilai yang kita ambil sebagai mark-nya. Sekarang vertex yang berhubungan dengan vertex F adalah vertex G. Kita akan mencari nilai dari vertex G dengan menggunakan minimum value formula. Min dalam kurung destination value-nya adalah 40, yaitu dari nilai G yang lama yaitu 40, 35 yaitu dari mark value dari F ditambah S weight-nya yaitu 10. 35 tambah 10 adalah 45. Ini adalah nilai G yang baru dan nilai G yang lama adalah 40. 40 dan 45 masih kecilan adalah 40. Sehingga kita akan mengambil nilai 40 dan melakukan mark pada vertex G ini. Nah, sekarang kita telah melakukan mark pada goal vertex yang kita cari ini. Maka jarak terpendek antara vertex A dan vertex G ini adalah 40. Jadi kita telah mengetahui kalau jarak terpendek antara vertex A dan vertex G adalah 40. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kira-kira lewat manakah vertex A ini untuk mencapai vertex G ini? Lewat B kah, lewat C kah untuk mencapai jarak terpendek yaitu 40. Cara untuk mencari rute jarak terpendeknya adalah menggunakan backtrack. Nah, cara untuk menggunakan backtrack lumayan simpel. Pertama-tama, kita checklist nilai G di kolom mark sebagai goal vertex-nya. Setelah itu, kita cukup menaikkan nilai di kolom goal vertex sampai kita menemukan perubahan pada nilainya. Di baris F dan di baris B, nilainya masih sama, yaitu 40. Tetapi di baris E, nilainya berubah menjadi infinite. Maka daripada itu, di baris E, kita checklist. Setelah itu, kita pindah haluan di kolom E. Nah, di kolom E ini, kita naik satu lagi, sampai menjadi ada perubahan nilai. Ada perubahan nilai menjadi infinite. Oleh sebab itu, kita checklist di baris D. Kemudian, kita pindah haluan di kolom D. Di kolom D yang bermula nilai 30, kita naik satu lagi, sampai dia berubah menjadi infinite. Kita checklist di baris C. Kemudian, kita pindah haluan di kolom C. Di kolom C, kita naik lagi satu langkah, sampai berubah menjadi infinite yang awalnya 25. Kemudian kita checklist
di baris A. Karena starting vertex itu ada di A dan sudah di checklist, maka rute terpendek yang dibutuhkan dari vertex A ke G adalah A, C, D, E, dan G. Dan jarak terpendek antara vertex A ke vertex B adalah 40. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang algoritma Dijkstra. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.